Mas Boyamin, saya lanjutkan pertanyaan saya. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa oke, ini asas keadilan memanggil Bobi oleh KPK. Menurut Anda, apakah ini sebenarnya memanggil Bobi untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan keterangan terkait dengan kasus korupsi di Sumatera Utara, ataukah sebenarnya dipanggil terkait dengan ini kedekatan antara dia dan juga salah satu tersangka yakni Kepala Dinas PU ini, apakah mungkin saja bisa membuka terang benderang kasus korupsi Sumatera Utara? Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau dalam pemahaman saya kan rangkaian ini sangat gampang kok itu. Tadi yang saya tertarik itu adalah rangkaian yang apakah yang bersangkutan itu sejak awal mengurusi kampanyenya Bobi. Ya. Itu yang utama, itu saya ingin melakukan tekanan kepada KPK bahwa yang proses itu kalau bisa digali, maka bagaimana selama perjalanan Topan ini menjadi Kepala Dinas PUPR, langsung diangkat selama 4 tahun, bahkan disuruh jadi sekretaris sekot pejabat sekot zaman pilkada. Ketika Bobi harus nonaktif karena dia kampanye, maka bahkan dia dinaikkan jadi sekretaris kota. Itu yang justru harus didalami oleh KPK. Apa kegiatannya, apa rangkaian bahwa dia perannya melakukan jadi tim sukses kampanyenya Bobi. Karena berdasarkan penelusuran teman-teman yang adik angkatan itu yang menyatakan memang dia jadi orang betul-betul powerful di Medan itu gitu. Dan rata-rata yang seangkatan dia ya belum ada yang kepala dinas itu, rasanya belum ada. Saya tanya-tanya baru paling-paling sekretaris dinas lah yang tinggi itu. Jadi ini keistimewaan yang bersangkutannya harus digali oleh KPK. Kalau tidak digali ya, kalau cuman ini istilahnya hanya difokuskan pada proyek ini dan baru uang muka begitu, justru saya mencurigai KPK jangan-jangan memang sengaja mengotakkan ini supaya tidak menyeret yang lain malah begitu, Mario. Oke, berarti menurut Anda dengan dugaan ini kedekatan antara Bobi dan juga kepala dinas yang menjadi tersangka, kepala dinas PUPR yang menjadi tersangka ini diduga juga Bobi juga ada dalam pusaran kasus korupsi Sumatera Utara. Menurut Anda seperti itu ya? Iya, asas praduga tidak bersalah tetap harus ada pada posisi didalami oleh KPK dengan alat bukti, minimal 2 alat bukti. Apakah ada peran, ada turut serta, atau menyuruh lakukan, atau bahkan level paling minimalisnya membiarkan supaya terjadi dugaan-dugaan korupsi. Nah, maka proyek seluruhnya di Dinas PUPR Pemkot Medan selama 4 tahun terakhir harus diaudit juga oleh KPK, gitu loh, didalami juga gitu. Karena Topan ini kan diduga sudah mengatur proyek yang di provinsi. Lah selama di kota Medan, di Pemkot itu proyek apa yang dia tangani selama 4 tahun itu, dan diduga dengan pemborongnya siapa didalami, sehingga akan nampak di situ gitu. Jadi tidak boleh KPK hanya mengklaster yang baru sedang akan dilakukan proyek di Provinsi Sumatera Utara. Justru proyek di Medan selama 4 tahun tidak didalami, digali. Nah, itu akan ada peran-peran apa Topan gitu. Dan wali kotanya juga Bobi gitu. Apakah ada irisannya atau tidak? Ya, itu yang menjadi tugas KPK. Jadi kita tekankan, kita tanda kutip kita paksa KPK harus mendalami sampai sejauh itu gitu. Kalau hanya fokus di sini ya kita curiga bahwa KPK ingin mengklaster atau mengkotakkan persoalan ini hanya di kepala dinas gitu. Dan KPK tidak pernah menyasar kepala dinas. Setahu saya selama ini begitu. Kalau kepala dinas disasar karena tujuannya adalah kepala daerah gitu. Oke. Kalau kita melihat tadi Mas, dari perkataan dari Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dengan jasa atau imbalan sebesar 4% sebenarnya itu sangat kecil, dan kemungkinan itu hanya memang sampai di kepala dinas PU saja, tidak mungkin sampai, bukan tidak mungkin dalam arti bahwa akan sangat sulit sampai ke kepala daerah, baik itu Bobi dalam kasus ini. Menurut Anda dengan imbalan seperti itu yang seperti dikatakan Mas Yudi tadi, apakah mungkin saja bahwa ini hanya sampai di kepala dinas, atau menurut Anda seperti apa? Kalau 4% itu di awal tahun 2002-2003. Kalau sekarang itu sudah 20%. Di kemarin di Bengkulu itu sudah 20% komisi yang dibagi-bagi gitu. Jadi kalau ini 4% ya memang baru di kepala dinas PUPR, jatahnya dia sendiri, kira-kira gitu dugaannya lah ya.
Tapi berapa 16% yang lain kemana? Nah itu juga dibagi-bagi. Ada oknum bisa legislatif juga akan dapat bagian. Kita lihat nanti misalnya gitu dari rangkaian yang selama di Pemkot Medan misalnya apakah ada rangkaian pada legislatif dan berapa komisi yang dibagi-bagikan itu. Jadi track record itu yang justru penting digali oleh KPK. Nah kalau ini saya yakin minimal itu 17% itu sebenarnya yang akan dibagi-bagi karena ketahuan dari awalnya adalah proyek jalannya aja yang dikerjakan oleh perusahaan ini jelek gitu. Nah itu justru perusahaan ini juga harus kita gali, perusahaan swasta ini proyek mana aja yang dikerjakan selama 4 tahun terakhir gitu. Dan apakah juga termasuk di seluruh provinsi sebelumnya juga berlaku seperti itu. Jadi bisa menyasar bukan hanya pada posisi pemerintahan yang sekarang, pemerintahan yang kemarin bisa aja juga disasar juga oleh KPK. Jadi ini ibarat Bengawan Solo bisa kemana-mana alirannya begitu Mario. Oke. Berarti menurut Anda 4% ini hanya yang ketahuan ya, sisanya ini masih ada yang beredar lagi ya? Ya ini kan hanya untuk internal. Artinya diduga yang berkaitan dengan PUPR. Justru yang tim bisa jadi ada istilahnya TAPD, ada oknum juga di situ legislatif, ada oknum yang lebih tinggi lagi. Itu ada persentasenya selalu ada di situ gitu. Ada istilahnya ada buku merahnya lah. Kira-kira gitu. Bagaimana proporsi masing-masing itu ada. Dan beberapa kasus yang ditangani KPK misalnya dulu yang oknum DPR RI misalnya itu ternyata kemana-mana juga gitu. Proyek di Kementerian Perhubungan, proyek di kereta api gitu. Itu juga ada pembagian-pembagian bahkan ada istilahnya sliving fee. Jadi orang yang ikut-ikutan tender tapi kalah terus kemudian dapat jatah preman misalnya begitu. Ini ada yang model-model begitu kalau proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan kita gitu. Dan satu catatan sistem kita LKPP katalog ternyata gampang diatur-atur. Itu perlu bagi LKPP untuk mengkoreksi lagi supaya tidak gampang diatur-atur itu lagi. Misalnya proyek BTS Kominfo itu kan juga diduga pakai katalog misalnya, tapi kerugiannya 8 triliun dari 10 triliun. Itu 80% loh yang diduga ditilep itu kan. Nah, jadi semata-mata kita ini melihatnya pengadaan itu masih bukan hanya bocor tapi jebol gitu. Dan ini seperti yang dikatakan oleh KPK sendiri, proyek jalan jelek semua di Sumatera Utara dan maka atas aduan masyarakat itu mereka mendalami. Itu bagus saja, tidak apa-apa dari sisi sepanjang dia mendalami proyek-proyek yang lain yang dikaitkan dengan dua pihak itu tadi. Pihak Topan mana aja selama di Pemkot Medan dia yang ngurusi proyek dan juga proyek swasta yang ditangani oleh perusahaan swasta ini mana aja yang ditangani begitu. Jadi ini harus dikembangkan ke sana. Kalau tidak ya sekali lagi itu pasti saya gugat pra peradilan. Dengan proses yang ini kita bongkar apa yang terjadi sebenarnya kedalaman karena baru 2 hari aja ini di APDN itu cerita ke saya bagaimana peran dia Topan ini segala macamnya begitu powerfulnya di Medan gitu Mario. Oke, Mas Boyamin, ini bagaimana melihat bahwa ini secara korupsi secara umum ya, terkait juga dengan kepala daerah yang menjadi tersangka ini. Kalau menurut Anda, apakah mimpi meritokrasi sebenarnya sudah hilang dari Indonesia ini? Dalam arti bahwa ini yang menyeleksi kepala dinas ini hanya orang-orang dekat saja yang pada akhirnya bisa menempati itu. Menurut Anda seperti apa? Levelnya sudah 90% bahwa tim sukseslah yang kemudian berjaya. Orang-orang yang justru pinter, punya kredibilitas dan punya integritas, biasanya kan nggak mau ikut-ikutan terjun politik. Ini akhirnya ya nggak terpakai. Begitu. Dan orang-orang yang justru terpakai itu karena merasa kompetensinya kurang, integritasnya kurang, apalagi integritas begitu, dan kemudian pada posisi ini dia kemudian nempel pada politisi. Dan kemudian apa yang terjadi ketika dia menjabat, ya jadi koboi begitu. Nah inilah yang pertanyaan tadi, meritokrasi betul-betul sudah tinggal 10%. Itu pun maksimalnya gitu. Kalau minimal itu bicara 90% sudah tidak meritokrasi lagi. Karena apa? Lompatan-lompatan selalu ada dan tim sukses. Jadi kadang-kadang ya begini, istilahnya ganti rezim ya ganti kekuasaan. Orang-orang yang selama ini misalnya prosesnya benar segala macam, tapi tiba-tiba dia tersingkir karena dia nakal segala macam. Nah, pada pemilu berikutnya dia akan berusaha nempel calon yang akan menang dan dialah jadi tim sukses dan akan menjadi pucuk-pucuk pimpinan di situ gitu. Dan ini sudah rahasia umum, Mario. Oke, saya terakhir, Mas. Ini Presiden Prabowo pada hari Kamis bilang bahwa kita akan perangi korupsi. Tidak lama kemudian di Kamis juga
ini OTT terjadi di Sumatera Utara. Menurut Anda ini ada keterikatan atau memang sebenarnya ini ya inginnya Presiden untuk memberantas ini, dan juga ke depan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar kejadian ini tidak dilakukan lagi, terutama oleh pemerintah-pemerintah daerah? Ya, ini karena Pak Presiden itu sudah merasakan korupsi ada di mana-mana. Ya. Dari pusat daerah, dari yang level pengadaan kecil, termasuk yang kemarin efisiensi anggaran itu kan beliau tahu bagaimana perjalanan dinasti korupsi, bagaimana akomodasi di korupsi, makan minum aja di korupsi begitu. Catering aja dikorupsi begitu. Dan ini misalnya justru yang parah misalnya di Papua, bagaimana dana otsus untuk judi online oleh Lukas NMB misalnya diduga sudah terkonfirmasi kemarin ada bagaimana itu. Jadi itu sesuatu yang memang memprihatinkan Pak Presiden gitu. Jadi bukan semata-mata menyasar ke Sumatera Utara atau Medan. Ini hampir seluruhnya terjadi di kementerian juga terjadi, lembaga terjadi, pemerintahan daerah terjadi gitu. Istilahnya ini ngoprek anggaran negara. Nggak ada cerita kemudian misalnya di suatu pemerintah daerah kecil aja gitu hanya untuk membeli plakat aja karena saling untuk berbagi cenderamata kalau ada kunjungan daerah itu pesan 1.500 tapi buktinya hanya 600 yang diterima, yang lain adalah itu tadi fiktif gitu, pembayaran fiktif. Hal-hal demikian itu sudah terjadi, istilahnya ngoprek APBD itu. Belum bicara nanti kalau kewenangan, misalnya izin tambang, udah selalu banyak masalah di situ, sehingga kemudian orang yang bekerja benar atau syaratnya benar sulit untuk mendapatkan izin, tapi orang lain yang diduga kurang benar segala macam malah dapat izin. Diduga dari mana kalau tidak ada urusan uang mengalir? Ya. Jadi ini memang tata kelola kita sangat masih buruk, level kita itu masih mencegah bocor, bahkan mencegah jebol. Sementara negara-negara yang indeks persepsi anti korupsinya tinggi seperti Malaysia dan Filipina, itu mereka berusaha mencegah tiris dan rembes gitu. Istilahnya begitu. Tata kelola baik uang masuk maupun uang keluar, Mario. Oke. Mas Boyamin, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Semoga dengan perilaku koruptif ini bisa segera diminimalisir, bahkan dihentikan, dihapuskan di negara kita tercinta ini. Terima kasih sekali lagi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu, Pak.